Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Dika selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan keluarga dan selamat siang kepada teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan mengenai proses keperawatan keluarga. Baik untuk anggotanya, yang pertama ada saya sendiri, Aimar Salsabila Andrian, dengan NIM 2101855. Yang kedua ada Angelina Srigita Rahayu dengan NIM 2107650. Yang ketiga ada Nindias Ayu Ajahra dengan NIM 2101839. Yang keempat ada Ogi Permana dengan NIM 2105922. Lalu ada Salwa Nabila Nabila Yusuf dengan NIM 2109547. Dan yang terakhir ada Serlita Fitriana dengan NIM 2105675. Baik, untuk pembahasan pertama, di sini ada definisi keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 2 atau lebih individu yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Lalu kami juga akan membahas mengenai asuhan keperawatan keluarga, yaitu asuhan keperawatan keluarga merupakan rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga dengan menggunakan proses keperawatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tugas kesehatan keluarga. Dalam melaksanakan praktek kesehatan, keluarga mempunyai fungsi perawatan kesehatan keluarga. Untuk mengetahui fungsi tersebut dapat dilihat dari kemampuan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga, yaitu yang pertama ada mengenal masalah kesehatan pada setiap anggota keluarga, yang dua mengambil keputusan yang tepat, ketiga mengatasi masalah kesehatan pada setiap anggota keluarga, keempat merawat anggota keluarga yang sakit, cacat, atau usianya yang terlalu muda. 5. Mempertahankan suasana rumah yang mendukung kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga. Yang terakhir, mempertahankan hubungan timbal balik antar keluarga dan lembaga-lembaga kesehatan yang menunjukkan pemanfaatan dengan baik fasilitas kesehatan yang ada. Selanjutnya ada tujuan perawatan kesehatan keluarga meliputi mengenal masalah kesehatan keluarga, memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan keluarga, melakukan tindakan keperawatan terhadap anggota keluarga yang sakit atau yang membutuhkan pertolongan, memelihara lingkungan yang menunjang kesehatan anggota keluarga, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini akan selanjutnya menjelaskan tentang proses keperawatan keluarga. Definisinya adalah metode ilmiah yang digunakan secara sistematis untuk mengkaji dan menentukan masalah keperawatan keluarga, merencanakan asuhan keperawatan keluarga, melaksanakan tindakan keperawatan keluarga, dan mengevaluasi hasil asuhan keperawatan keluarga. Nah, di sini ada persiapan sebelum memberikan asuhan keperawatan pada keluarga. Yang pertama itu menentukan kasusnya, yang kedua menetapkan jadwal kunjungannya, yang ketiga menyiapkan perlengkapan untuk asuhan keperawatannya, lalu yang keempat yaitu komunikasi yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, yang selanjutnya itu ada tahap-tahap proses perawatan keluarga. Yang pertama ada pengkajian keperawatan keluarga, yang kedua ada perumusan diagnosa keperawatan keluarga, yang ketiga ada perencanaan keperawatan keluarga, yang keempat adalah intervensi keperawatan keluarga, dan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan keluarga. Selanjutnya, nah, yang pertama adalah pengkajian keperawatan keluarga. Nah, dalam pengkajian ini merupakan tahap dalam mengidentifikasi data-data, mengumpulkan informasi yang berkesinambungan secara terus-menerus terhadap keluarga yang dibina. Nah, sumber data pengkajian ini melalui proses dari anamnesa atau wawancara, pemeriksaan atau pengkajian fisik, anggota keluarga, dan pemeriksaan diagnostik maupun laboratorium, serta dokumen rekam medik. Dasar pemikiran dari pengkajian adalah suatu perbandingan ukuran atau penilaian mengenai keadaan keluarga dengan menggunakan norma, nilai, prinsip, aturan, harapan, teori, dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan menurut dan 2012. Nah, ada beberapa instrumen yang perlu dipersiapkan ketika kita melakukan pengkajian. Yang pertama itu ada
draft untuk wawancaranya, apa yang mau ditanyakan, serta alat tulis yang kita persiapkan. Selanjutnya adalah alat TTP atau cek tanda-tanda vital seperti stigmanometer, termometer, stetoskop, dan lain-lain. Itu untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap keluarga yang dibina. Selanjutnya adalah kita bisa mengumpulkan data-data entah itu dari puskesmas, dari manapun yang bisa menunjang apa yang diperlukan di pengkajian ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Salwa. Yes. Nah, selanjutnya ada diagnosis perawatan. Diagnosis perawatan keluarga merupakan kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan tentang keluarga. Diagnosis ini berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan masalah keluarga yang dapat ditangani oleh perawat. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinik mengenai proses individu, keluarga, dan komunitas terhadap permasalahan kesehatan atau proses kehidupan yang aktual dan potensial. Yang ketiga ada perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu tahap dari proses perawatan yang dimulai dari penentuan tujuan dari khusus dan umum, penetapan standar dan kriteria, serta menentukan perencanaan untuk mengatasi masalah keluarga. Adapun beberapa tingkat tujuan yang disusun dalam jangka pendek atau khusus dan jangka panjang atau umum. Tingkatan ini digunakan untuk membedakan masalah yang dapat diselesaikan sendiri oleh keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarlita. Terima kasih. Baik, untuk proses keperawatan keluarga yang keempat yaitu ada implementasi keperawatan. Nah, implementasi adalah pelaksanaan tindakan keperawatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Prinsip yang mendasar pada implementasi keperawatan keluarga ada 4, yaitu yang pertama, implementasi mengacu pada rencana perawatan yang dibuat. Yang kedua, implementasi dilakukan dengan tetap memperhatikan prioritas masalah. Yang ketiga, kekuatan-kekuatan keluarga berupa finansial, motivasi, dan sumber-sumber pendukung lainnya jangan diabaikan. Dan yang terakhir yaitu pendokumentasian implementasi keperawatan keluarga janganlah terlupakan dengan menyertakan tanda tangan petugas sebagai bentuk tanggung gugat dan tanggung jawab profesi. Nah, untuk proses keperawatan keluarga yang terakhir yaitu ada evaluasi keperawatan keluarga. Evaluasi merupakan tahapan terakhir dari proses keperawatan keluarga. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan. Nah, dalam evaluasi terdapat 2 jenis pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada evaluasi formatif. Evaluasi yang dilakukan sesaat setelah pelaksanaan tindakan keperawatan, penulisannya lebih dikenal dengan menggunakan format SWOT. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, evaluasi akhir apabila waktu perawatan sudah sesuai dengan perencanaan. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam hasil yang dicapai, keseluruhan proses mulai dari pengkajian sampai dengan tindakan perlu ditinjau kembali. Ada beberapa metode yang perlu dilaksanakan dalam melakukan evaluasi, diantaranya adalah observasi langsung, wawancara, memeriksa laporan, dan latihan stimulasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan mengenai proses keperawatan keluarga. Mungkin dari kelompok 1 sekian, mohon maaf bila ada kurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.